Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Pada saat yang bersamaan, di depan keputren dua orang prajurit Wirotamtomo sedang berjaga. Salah satu prajurit itu Karebet, tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh dua pasang mata yang mengintip dari balik pintu keputren yang tertutup. "Itu pemuda tampan yang bernama Karebet, Gusti Putri," kata salah seorang yang mengintip. "Nyai Menggung, ternyata Karebet memang pemuda yang tampan," kata orang yang mengintip lainnya. "Sekar Kedaton Kesultanan Demak, Putri Kanjeng Sultan Trenggono, Gusti Putri Mas Cempoko. Di samping tampan, kata orang-orang keberanian dan ilmu kanuragan Karebet memang luar biasa. Katanya di hutan, Rawoto mampu mengalahkan macan gimbong sebesar kerbau," tanya Gusti Mas Cempoko. "Ya Gusti Putri, kata orang-orang memang begitu," jawab Nyai Manggung. "Nyai Menggung, aku ingin sekali bisa ketemu dengan Karebet," kata Mas Cempoko. "Sulit Gusti Putri, hanya saya saja yang bisa ketemu Karebet," kata Nyai Madusari sambil tersenyum. "Ah kau," kata Gusti Putri Mas Cempoko. Sore harinya terlihat Karebet pulang dari berjaga di keraton. Setelah keluar dari pintu gerbang keraton, di jalan berpapasan dengan Nyai Menggung. Dan seperti biasanya Nyai Menggung memberi senyum yang manis. "Karebet," panggil Nyai Menggung. "Ya Nyai Menggung," jawab Karebet. "Karebet, panggil nama saya Nyai Madusari," kata Nyai Menggung. "Ya Nyai Madusari," kata Karebet. "Karebet, kok jangan bilang siapapun. Gusti Mas Cempoko ingin bertemu dengan kau," kata Nyai Manggung. Karebet terkejut, dia tak sempat menjawab karena Nyai Menggung sudah berjalan kembali. Malam harinya Karebet sulit sekali memejamkan matanya. Di angan-angannya hanya terbayang satu nama yang telah mengutarakan maksudnya ingin bertemu dengannya. Gusti Mas Cempoko, Sekar Kedaton Kesultanan Demak, Putri Kanjeng Sultan Trenggono. Esokan harinya seperti biasa Karebet mendapat tugas berjaga. Kali ini Karebet bertugas berjaga di gedung pusoko ketika seorang prajurit Wirotamtomo menemuinya. "Karebet," kata prajurit itu. "Ya Tumpak, ada apa?" tanya Karebet. "Kok dipanggil Tumenggung Gajah Birowo sekarang di ruang Wirotamtomo? Sementara biar aku yang jaga di sini," kata Tumpak. "Baik, aku ke sana sekarang," kata Karebet. Dan ia pun berjalan menuju ruangan Wirotamtomo. Karebet berdiri di depan pintu, sesaat kemudian terdengar suara dari dalam. "Masuklah Karebet." Karebet masuk ke dalam ruangan. Di sana sudah ada 4 orang, 2 diantaranya sudah dia kenal, Tumenggung Gajah Birowo dan satunya lagi Lurah Wiryo Sentiko. Sedangkan 2 orang lainnya belum dikenalnya, tapi terlihat dari pakaiannya adalah seorang Tumenggung dan seorang Ronggo. "Duduklah Karebet," kata Tumenggung Gajah Birowo. Setelah mengangguk hormat, Karebet pun duduk bersama mereka. "Karebet, di sebelah saya adalah Ki Tumenggung Suronoto dan Ki Ronggo Pidekso. Keduanya baru pulang dari bertugas di daerah Pati," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Hormat saya Ki Tumenggung dan Ki Ronggo," kata Karebet. "Kok keponakannya Nyi Ganjur?" tanya Tumenggung Suronoto. "Ya Ki Tumenggung, mohon maaf. Saya pernah menumpang menginap beberapa hari di dalam Suroratan," kata Karebet.
Ya, tidak apa-apa Karebet, kata Tumenggung Suronoto. Karebet, kata Tumenggung Gajah Birowo, 3 hari lagi Kanjeng Sultan Trenggono beserta Prameswari dan Putri Sekar Kedaton, Gusti Mas Dempoko, akan pergi Langan Suko, ingin bersiar naik perahu ke pantai. Ya, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Silakan Ki Tumenggung Suronoto yang menjelaskan kepada Karebet, kata Tumenggung Gajah Birowo. Karebet, kata Tumenggung Suronoto, nanti yang akan ikut mengawal ke pantai ada beberapa orang. Di antaranya adalah aku sendiri, Ki Ronggo Pidekso, Tumpak, dan kau Karebet. Sebelum kau mengawal Kanjeng Sultan naik perahu, ada tugas penting yang harus kau laksanakan besok pagi, kata Tumenggung Suronoto. Ya, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Besok pagi Ki Ronggo Pidekso bersama engkau dan Tumpak naik perahu sampai ke pantai untuk memeriksa dan memastikan sungai yang akan dilewati Kanjeng Sultan dalam keadaan aman. Besok kau berangkat pagi hari dan yang akan memimpin adalah Ki Ronggo Pidekso, kata Tumenggung Suronoto. Baik Ki Tumenggung, jawab Karebet. Ya, hanya itu saja. Jangan lupa besok pagi berangkat bersama Ki Ronggo Pidekso. Dan sekarang silahkan kembali bertugas menjaga gedung pusaka, kata Tumenggung Suronoto. Karebet lalu mohon diri dan berjalan kembali ke gedung pusaka untuk melanjutkan tugasnya di sana. Besok kita berangkat pagi hari, kata Karebet kepada Tumpak. Matahari terus bergerak ke arah barat tanpa mengenal lelah. Ketika Karebet sedang dalam perjalanan pulang dari bertugas, tidak jauh dari pintu gerbang dia bertemu dengan Nyai Menggung. Bagaimana Karebet? Apa jawabanmu? Tanya Nyai Menggung. Nyai Madusari, 3 hari lagi saya diperintahkan ikut mengawal di perahu Kanjeng Sultan. Nanti Gusti Putri akan bertemu dengan saya di sana. Sedangkan besok pagi saya akan ke pantai memeriksa tempat yang akan dikunjungi Kanjeng Sultan, kata Karebet. Baik, besok saya sampaikan kepada Gusti Putri, kata Nyai Menggung. Terima kasih Nyai, kata Karebet. Karebet, saya kemarin panen pisang raja, sudah matang, enak dan manis. Nanti kau mau datang ke rumahku, Cah Bagus, kata Nyai Madusari sambil tersenyum manis. Nyai Madusari, setelah ini saya harus mempersiapkan keperluan untuk perjalanan ke pantai bersama Ki Ronggo Pidekso besok pagi, jawab Karebet. Besok kau akan berangkat pagi-pagi sekali Karebet, tanya Nyai Menggung. Ya Nyai Madusari, saya berangkat dari dalam Suronatan saat setelah fajar, jawab Karebet. Ya sudah, tidak apa-apa Karebet, tapi lain kali kau harus datang ke rumahku ya Cah Bagus, kata Nyai Madusari pun, dan ia pun segera berlalu dari pandangan Karebet. Keesokan harinya matahari di langit sebelah timur belum begitu tinggi. Sinarnya menghangati bumi kota Raja Demak. 3 orang laki-laki berpakaian petani keluar dari pintu gerbang keraton. 2 orang prajurit Wiro Tamtomo beserta seorang perwira berpangkat Ronggo, tanpa mengenakan pakaian keprajuritan, berjalan ke arah timur. Mereka terus berjalan menuju Sungai Tuntang yang terletak di sebelah timur kota Raja Demak. Di tangan Karebet tergenggam sebuah bungkusan yang berisi 3 buah pedang pendek dan sedikit bekal untuk makan dan minum. Belum lama mereka berjalan, di hadapan mereka terlihat seorang gadis tanggung, seorang perawan kencur. Di tangannya tergantung sesisir pisang raja dan gadis itu menghampiri Karebet lalu manggilnya. Kakang Karebet. Karebet berhenti dan bertanya, siapa namamu Nduk Cahayu? Menur, jawab anak perempuan itu. Lalu pisang raja yang dibawanya diberikan kepada Karebet. Setelah memberikan pisang, Menur pun lari menjauh. Karebet lalu masukkan pisang itu ke dalam bungkusan yang dibawanya. Siapa dia? Tanya Karebet seakan-akan kepada diri sendiri. Menur, gadis yang cantik secantik ibunya, Nyai Madusari, jawab Ki Ronggo sambil tertawa. Diikuti oleh tawa Tumpak. Ternyata Ki Ronggo pun suka bercanda. Karebet pun akhirnya tertawa juga. Dulu sewaktu aku masih muda, Nyai Madusari tidak mau kujadikan istri.
Aku kalah bersaing, dikalahkan oleh Ki Tumenggung, kata Ki Ronggo sambil tertawa. Dan mereka pun bertiga tertawa lepas. Tiganya berjalan terus, sebentar lagi mereka akan sampai di Sungai Duntang. Di sungai sudah disiapkan sebuah perahu kecil, kata Ronggo Witekso. Ya Ki Ronggo, jawab Karebet dan Tumpak hampir bersamaan. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka bertiga di tepi Sungai Duntang dan di tepi sungai sudah tertambat sebuah perahu kecil yang di dalamnya terdapat 2 buah dayung. Itu perahunya, kita ke sana, kata Ronggo Witekso. Lalu mereka bertiga pun menuruni pinggir sungai, melepas tali yang masih tertambat pada sebuah pohon. Hati-hati, jalannya licin. Kalau kalian terpleset masuk ke sungai, kalian akan berubah menjadi 2 ekor buaya putih, kata Ki Ronggo sambil tertawa. Disusul oleh Karebet dan Tumpak yang tertawa berderai. Setelah tali yang tertambat di sebuah pohon sudah dilepas, maka mereka bertiga naik ke perahu dan saat kemudian perahu itu pun pelan-pelan meluncur ke arah utara, menuju muara sungai. 2 orang prajurit yang berpakaian petani, Karebet dan Tumpak, duduk agak di belakang. Di sebelah kanan dan kiri masing-masing memegang sebuah dayung. Dan mereka menggerakkan dayung dengan kuat dan perahu pun bergerak ke depan, menyibak air Sungai Duntang. Perlahan-lahan perahu itu berjalan terus berkelok-kelok mengikuti alur sungai menuju muara. Di pertemuan antara sungai dengan laut, pepohonan mulai agak jarang, udara yang bertiup sudah mulai berbau angin laut. Hati-hati, mulai daerah ini sampai di muara, kadang-kadang muncul 1 atau 2 ekor buaya muara, kata Ronggo Witekso. Ya Ki Ronggo, kata Karebet dan Tumpak. Perahu pun masih tetap melaju pelan ke arah laut. Sungai sudah terlihat semakin lebar. Angin laut bertiup kencang menerpa wajah mereka. Matahari hampir mencapai puncaknya ketika mereka sampai di muara Sungai Duntang. Riak ombak berkejaran dari arah laut. Kita menyusuri pantai ke arah timur dan di sana kita minggir, mendarat dan istirahat bentar di pantai, kata Ronggo Witekso. Karebet dan Tumpak pun mendayung menyusuri pantai. Dan beberapa saat kemudian mereka minggirkan perahunya di pasir pantai. Lalu ketiganya turun di pantai. Perutku sudah lapar, Karebet, bekalnya kita makan sekarang, kata Ronggo Witekso. Yang bawa bungkusan adalah saya, Ki Ronggo. Harusnya saya dapat bagian yang lebih banyak, kata Karebet. Jatah makanan seorang Ronggo 2 kali lipat dari jatah makanan seorang prajurit, kata Ki Ronggo sambil tertawa. Disusul tawa dari Tumpak dan Karebet. Karebet mengambil bungkusan yang dibawanya dari kota raja, bungkusan yang berisi makanan dan minuman. Tidak ketinggalan di dalam bungkusan juga terdapat 3 buah pedang pendek. Karebet menebarkan pandangan berkeliling. Beberapa waktu yang lalu dia pernah melewati daerah ini. Ketika berjalan menyusuri pantai dari Bandar Jeporo menuju daerah Semarang, Karebet juga tahu bahwa di balik pohon bakau agak di sebelah timur ada beberapa bangunan gubuk yang dihuni oleh beberapa keluarga nelayan. Tiganya lalu berjalan menuju sebuah pohon yang tidak begitu besar, tapi dapat digunakan untuk berteduh, serta menikmati bekal yang dibawanya, nasi yang sudah dingin, 3 ekor ikan lele bakar, beberapa buah ketimun, dan sebungkus kecil sambal. Enak juga makan di tepi pantai, kata Ki Ronggo. Ikan lelenya ini ukurannya agak besar, kata Karebet. Tumpak, mengapa ikan lelemu kau cabuti kumisnya? Tanya Ronggo Witekso. Ya Ki Ronggo, aku tidak senang dengan kumis ikan lele. Bab dulu istriku mau dijadikan istri orang yang berkumis seperti kumis ikan lele. Aku hanya membayangkan yang aku cabuti adalah kumis orang itu, jawab Tumpak. Lalu terdengar 3 orang itu tertawa berderai. Makan secukupnya saja, jangan terlalu banyak, kata Ronggo Witekso. Sambalnya terlalu pedas, kata Karebet. Setelah makan nasi, maka mereka pun beristirahat sambil makan pisang raja yang diberi oleh Nyai Madusari. Pisangnya manis, semanis senyum Nyai Madusari, kata Ronggo Witekso. Dan kembali mereka bertiga tertawa.
Sering-sering saja kau dapat pisang Karebet biar perutku kenyang, kata Tumpak. Dan suara tawa mereka bertiga pun terdengar panjang. Enak kalau jadi suaminya Nyai Madusari. Rumah warisan itu menggung besar sekali, kata Tumpak, dan terdengar lagi mereka tertawa. Kalau jadi suaminya Nyai Madusari, kita tidak perlu punya modal apapun juga, kata Ki Ronggo sambil tertawa. Disusul suara tertawa Tumpak dan Karebet. Tapi suara tertawa Karebet yang berkepanjangan tiba-tiba berhenti, ceplakep, seperti orang-orang kena injak. Sehingga suara tertawa Ki Ronggo dan Tumpak pun juga ikut berhenti. Ada apa? Tanya Ronggo Widekso. Titir, ada suara titir, jawab Karebet, dan ia pun segera berdiri dan berkata, dari arah timur. Ronggo Widekso berdiri dan menegakkan kepalanya. Lamat-lamat ia mendengar suara kentongan yang dipukul dengan irama cepat. Ya, itu suara titir. Tumpak segera berdiri, dia berusaha menelan pisang yang masih berada di dalam mulutnya. Karebet segera meraih 3 buah pedang pendek yang berada dalam bungkusan, dan yang 2 buah diberikannya kepada Ronggo Widekso dan Tumpak. Mari kita ke sana, mumpung belum terlambat, kata Ronggo Widekso, dan Ki Ronggo pun mendahului lari ke arah timur, diikuti oleh Karebet dan Tumpak. Dengan cepat mereka bertiga berlari. Karebet menduga suara kentongan yang dipukul dengan irama titir berasal dari beberapa rumah di balik pohon bako. Berapa saat setelah mereka berlari, agak jauh di depan terlihat 2 orang sedang memanggul sesuatu di pundaknya. Sedang berlari ke arah pantai. Itu orangnya, 2 orang perampok. Mereka tidak akan bisa kita kejar. Jaraknya terlalu jauh, kata Ki Ronggo. Kita cegat mereka di sebelah pohon bako, kata Karebet, dan ia pun langsung melompat dan lari berbelok ke arah pohon bako, diikuti oleh Ki Ronggo dan Tumpak. Karebet berlari motong jalan melompati beberapa genangan air laut. Setelah melewati 2 gerumbul pohon bako, maka dia telah berada di depan 2 orang yang dikejarnya. 2 orang yang sedang berlari menuju pantai menjadi terkejut ketika di depannya dari balik sebuah pohon bako muncul seorang pemuda yang melompat menghadang. Kemudian diikuti oleh 2 orang lainnya. Kedua orang itu lalu meletakkan benda yang dipanggulnya, yang ternyata adalah 2 orang perempuan yang telah pingsan. Dan ketika melihat ada 3 orang yang menghadang di depannya, salah seorang dari mereka tertawa berkepanjangan. Hah, ternyata kau Ronggo Widekso. Hari ini kita bertemu lagi. Dulu kau bisa lolos dari tanganku karena kau dibantu prajurit segelas papan. Sekarang kau tidak akan bisa lari lagi. Kau akan mati di sini, kata salah seorang dari mereka sambil tertawa senang. Kelabang Ireng dan Ko Kelabang Ijo, kalian 2 orang perampok kakak beradik. Di sini kau culik 2 orang perempuan, di sini pula akhir dari petualanganmu. Menyerahlah supaya aku tidak membunuhmu, kata Ronggo Widekso. Kakang Ireng, kita bunuh mereka bertiga karena berani mengganggu kesenangan kita, kata Kelabang Ijo. Baik Adijo, kau layani yang seorang, sedangkan Ronggo Widekso dan 1 temannya biar menjadi bagianku. Akan ku bunuh mereka berdua, kata Kelabang Ireng. Karebet dan Tumpak, kata Ki Ronggo. 2 orang itu, Kelabang Ireng dan Kelabang Ijo, adalah 2 orang perampok kakak beradik yang sering merampok di sekitar Bandar Jepara. Dulu dia bisa melarikan diri, tapi sekarang dia akan mati di sini. Ayo Ronggo Widekso, majulah kalian berdua. Kroyoklah aku, kata Kelabang Ireng. Tumpak, kau bantu Ki Ronggo melawan Kelabang Ireng, biar aku sendiri yang melawan Kelabang Ijo, kata Karebet. Hati-hati Karebet, kata Ki Ronggo. Karebet yang belum mengetahui tingkat kemampuan lawannya tidak berani bertindak tergesa-gesa. Segera dibangunnya kekuatan Aji Lembu Sekilan untuk membentengi dirinya. Kalian bertiga bersiaplah untuk mati di sini, kata Kelabang Ireng. Ki Ronggo mengetahui betapa ganas dan berbahaya sepak terjang Kelabang Ireng, sehingga Ki Ronggo segera mencabut pedang pendeknya. Diikuti oleh Tumpak dan Karebet. Ronggo Widekso, keluarlah semua senjatamu sebelum kau mati di sini, kata Kelabang Ireng sambil tertawa. Karebet menggeser badannya
sehingga berhadapan dengan Klabang Ijo. Sedangkan Tumpak melangkah mendekati Ronggo dan bersiap menghadapi Klabang Ireng. Melihat lawannya sudah menggenggam senjata, Klabang Ijo pun mencabut goloknya sambil berjalan mendekati lawannya. "Kakang Ireng, mari kita berlomba siapa yang lebih dulu membunuh lawannya," kata Klabang Ijo. "Ronggo Pidekso memang sudah bosan hidup, dia yang pertama kali akan mati," kata Klabang Ireng. "Namamu Karebet, kau yang akan mati lebih dulu," kata Klabang Ijo. "Kau terlalu sombong, kau anak kemarin sore sudah berani menempatkan diri melawan Klabang Ijo yang tak terkalahkan di..." Belum selesai Klabang Ijo berbicara, tiba-tiba pemuda yang disebutnya sebagai anak kemarin sore itu telah menjulurkan pedang ke arah dadanya, sehingga Klabang Ijo dengan tergesa-gesa melompat mundur ke belakang. Hampir saja Klabang Ijo tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Mereka belum mulai bertempur, tapi Klabang Ijo sudah marah terlebih dulu. Dadanya hampir saja berlubang ditembus pedang Karebet. "Kau membuat aku marah," kata Klabang Ijo sambil menunjuk muka Karebet dengan goloknya. "Aku sudah marah sejak tadi," kata Karebet. "Kau memang ingin mati di sini," kata Klabang Ijo, dan tanpa menunggu jawaban Klabang Ijo pun mengayunkan goloknya menyerang Karebet. Karebet mundur selangkah untuk menghindari ayunan golok Klabang Ijo, tapi Klabang Ijo masih menyerangnya dengan sebuah tusukan lurus ke depan. Kali ini Karebet tidak menghindar, tapi mukul golok Klabang Ijo ke samping dengan menggunakan pedang pendeknya. Terdengar suara beradunya dua buah senjata dan sekilas terlihat loncatan bunga api. Klabang Ijo berputar mengikuti arah pukulan lawan dan dengan sigap ia pun mundur 2 langkah dan bersiap untuk menyerang kembali. Belum sempat Klabang Ijo menyerang, Karebet sudah menyerangnya lebih dahulu dengan ayunan menyilang, dan Klabang Ijo pun melayaninya dengan menggerakkan goloknya membentur pedang Karebet. Keduanya telah terlibat perkelahian yang sengit. Pengalaman Klabang Ijo yang bertahun-tahun menjadi perampok tak terkalahkan menjadikan tingkah lakunya sangat ganas, ingin cepat-cepat mengalahkan lawannya yang umurnya masih sangat muda. Klabang Ireng masih terlihat bagaimana adiknya bertempur dan ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya melihat adiknya mendesak lawannya mundur. "Kau lihat Ronggo Pidekso, sebentar lagi temanmu pasti mati dibunuh oleh adikku Klabang Ijo. Ayo Ronggo Pidekso, mari kita mulai," katanya sambil bersiap menggerakkan goloknya. Dan tanpa menunggu jawaban, Klabang Ireng melompat ke depan dan goloknya terayun dengan tebasan menyilang ke arah Ronggo Pidekso. Ronggo Pidekso melompat mundur. Klabang Ireng menjulurkan goloknya mengejar, tapi terpaksa serangannya ditarik kembali karena sebuah pedang pendek yang lain terjulur ke arah perutnya. Klabang Ireng cepat menarik goloknya dan digunakan untuk memukul pedang yang terjulur ke arah perutnya. Saat kemudian terjadi benturan antara golok Klabang Ireng dengan pedang pendek milik Tumpak. Tumpak terkejut sekali ketika pedang pendeknya terbentur golok Klabang Ireng. Tangannya bergetar dan terasa sakit, hampir saja pedangnya terlepas dari genggaman tangannya. Tumpak mundur selangkah, dilihatnya Ronggo Pidekso kembali menyerang Klabang Ireng dengan cepatnya. Terjadilah 2 lingkaran perkelahian. Karebet melawan Klabang Ijo dan perkelahian Ronggo Pidekso bersama Tumpak melawan Klabang Ireng. Klabang Ireng terlihat masih bisa tertawa meskipun harus menghadapi 2 orang lawannya. Sedangkan Klabang Ijo hatinya berdebar kencang kekuatan dan ketangkasan Karebet. Perkelahian telah berlangsung beberapa saat silih ungkih Singoleno. Mereka saling menyerang dengan seluruh kemampuan untuk mengalahkan lawannya. Pedang dan golok saling berkejaran dan berbenturan sehingga beberapa kali terlihat loncatan bunga api. Sambil bertempur melawan Klabang Ijo, Karebet melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Pada perkelahian Ki Ronggo bersama Tumpak melawan Klabang Ireng, terlihat perkelahian yang berat sebelah. Meskipun Ki Ronggo dan Tumpak sudah mengeluarkan segala kemampuannya, tapi lawannya Klabang Ireng masih bisa melayani mereka berdua sambil tertawa keras. Karebet harus mengambil sebuah keputusan yang cepat.
Ia harus mengalahkan Klabang Ijo terlebih dulu sebelum perlawanan Ki Ronggo dan Tumpak semakin lemah. Mulailah Karebet berpacu dengan waktu. Ia pun menyerang Klabang Ijo dengan cepat dan kuat seperti berputarnya angin lesus. Tangannya yang hanya 2 buah digerakkan dengan lambaran ilmu Trisula Manik menyerang ke arah Klabang Ijo. Klabang Ijo terkejut melihat perubahan gerak lawannya. Tangannya berubah seakan-akan menjadi 3 buah. Pedang pendeknya berubah-ubah dari tangan kanan tiba-tiba sudah berada di tangan kiri. Klabang Ijo sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Yang bisa dilakukannya adalah bergerak mundur, berputar-putar, bertahan sekuat tenaga, berusaha menghindar dari serangan pedang pendek lawannya yang dilambari ilmu Trisula Manik. Pada saat yang bersamaan Klabang Ireng berniat untuk mengakhiri perkelahian. Goloknya diputar seperti baling-baling dan ketika datang serangan pedang pendek dari Tumpak, dibenturkan pedang lawannya dengan golok yang diputarnya dengan kekuatan penuh. Tanpa dapat dicegah, pedang Tumpak pun terlempar jatuh ke tanah. Telapak tangan Tumpak terasa sakit, dia melompat mundur 2 langkah. Ronggo Wideksa pun segera bergeser mendekati Tumpak sambil mengacungkan pedangnya. Klabang Ireng tertawa, ia pun segera bersiap untuk membunuh kedua lawannya. Perkelahian Karebet melawan Klabang Ijo sudah sampai pada saat yang menentukan. Karebet dalam puncak ilmu Trisula Manik berhasil memutar pedang pendeknya menempel pada golok lawannya. Dan dengan satu hentakan keras ke samping, golok Klabang Ijo terlempar jatuh ke tanah. Klabang Ijo melompat mundur. Tapi Karebet tidak melepaskannya. Dengan satu lompatan panjang, pedangnya terjulur mengejar dada lawannya. Di perkelahian lainnya, setelah berhasil menjatuhkan pedang dari salah satu lawannya, Klabang Ireng menyerang Ronggo Wideksa dengan ayunan goloknya. Ki Ronggo pun menangkis dengan pedang pendeknya dan terjadilah satu benturan keras. Akibatnya pedang Ronggo Wideksa hampir saja terlepas dan ketika Klabang Ireng bersiap akan menyerang kembali, ia terkejut ketika mendengar suara adiknya berteriak nyaring. "Kakang Ireng!" Klabang Ireng menoleh dan ia pun terkejut dilihatnya pedang Karebet mengancam dada adiknya. Dan dibuatnya sebuah keputusan yang cepat. Dibatalkannya niat untuk membunuh Ronggo Wideksa dengan cepat tangannya meraba ikat pinggangnya. Sekejap kemudian meluncurlah 2 buah pisau belati mengarah tepat ke punggung Karebet. Wajah Klabang Ijo pucat pasi sedangkan pedangnya telah terlempar. Dan kini ia tanpa senjata menghadapi Karebet, anak kemarin sore yang masih memegang pedang pendeknya. Klabang Ijo mundur selangkah menghindari tusukan pedang pendek lawannya. Karebet yang mempunyai panggraito yang tajam merasa ada senjata tajam yang menyerang punggungnya. Menghadapi serangan yang mengarah ke punggungnya, Karebet berpikir cepat dan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Karebet tidak menghiraukan serangan yang mengarah ke punggungnya. Dengan suatu lompatan panjang, pedangnya yang disabetkan secara menyilang berhasil menggores dada Klabang Ijo. Buah goresan menyilang yang dalam telah mengakibatkan Klabang Ijo berteriak nyaring karena merasa dadanya terbelah. Saat kemudian tubuh Klabang Ijo terdorong selangkah ke belakang lalu dengan keras jatuh terbanting ke tanah. Klabang Ijo, salah satu dari 2 perampok bersaudara yang tak terkalahkan di sekitar Bandar Jepara, kini telah jatuh dan terbaring diam, mati di tangan seorang prajurit Wirantamtama yang berpakaian petani. Karebet. Teriakan Klabang Ijo bersamaan dengan runtuhnya 2 buah pisau belati yang dilempar ke punggung Karebet oleh Klabang Ireng. 2 buah pisau belati runtuh ke tanah hanya berjarak sekilan dari punggung Karebet. Klabang Ireng sangat terkejut mendengar teriakan kesakitan adiknya. Dengan tergesa-gesa ia tinggalkan kedua lawannya, Ronggo Wideksa dan Tumpak yang telah kehilangan pedangnya. Dan dengan 2 lompatan panjang ia telah berdiri di depan Karebet yang masih megang pedang pendek berlumur darah adiknya. "Kau bunuh adikku," kata Klabang Ireng gemetar. "Ya," kata Karebet. "Hutang nyawa bayar nyawa, hutang pati bayar pati," kata Klabang Ireng. "Cobalah kalau kau mampu," kata Karebet. Klabang Ireng yang marah karena kehilangan adiknya tidak mau menunggu lama.
Goloknya digerakkan menebas ke samping menyerang ke arah lawannya, sehingga Karebet terpaksa mundur 2 langkah ketika Klabang Ireng merubah tebasan ke samping menjadi sebuah tusukan lalu berubah lagi menjadi tebasan menyilang. Maka Karebet pun membenturkan pedang pendeknya ke golok lawannya, dan terjadilah benturan keras dan tangan keduanya menjadi bergetar. Karebet tidak mau diserang terus-menerus, maka tangannya pun bergerak dengan cepat, menyerang silih berganti berputar mengelilingi Klabang Ireng. Sementara itu Tumpak telah mengambil kembali pedangnya yang lepas ketika bertempur melawan Klabang Ireng, dan bersama Ronggo Pidekso mereka melihat Klabang Ireng yang marah karena adiknya terbunuh sedang bertahan atas serangan gencar dari Karebet yang menggunakan ilmu Trisula Manik. Tumpak dan Ronggo Pidekso menjadi heran ketika ia melihat tangan Karebet seakan-akan berubah menjadi 3 buah menyerang Klabang Ireng dari berbagai arah. Ilmu kanuragan apa yang digunakan Karebet? Tangannya bergerak cepat sekali, kata Ronggo Pidekso dalam hati. Karebet bergerak memutar setengah lingkaran, menyerang Klabang Ireng dari sebelah kiri, dan pedang pendeknya terjulur tepat ke arah dada. Klabang Ireng tidak mau dadanya berlubang. Cepat ia menangkis dengan goloknya, dan itu yang sebetulnya ditunggu oleh Karebet. Jika golok Klabang Ireng menangkis pedang pendeknya, maka dengan sekuat tenaga Karebet memutar pedang pendeknya sehingga golok Klabang Ireng ikut berputar, dan dengan satu hentakan keras ke samping, maka terlepaslah golok Klabang Ireng dari tangannya. Melihat goloknya terlepas, Klabang Ireng melompat mundur 2 langkah. Tangannya bergerak merabai ikat pinggangnya. Kejap kemudian di tangannya telah tergenggam sebuah cemeti panjang, buah cemeti pusaka warisan dari nenek moyangnya.